Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, kejayaan dan seluruh peristiwa besar yang terjadi pada masa berdirinya Kerajaan Majapahit dapat dibuktikan dengan adanya sumber sejarah Kerajaan Majapahit. Banyak sekali sumber sejarah, salah satunya adalah sumber sejarah berupa kitab. Tidak hanya 1-2 kitab saja yang menjadi sumber sejarah, melainkan ada banyak, dan yang paling terkenal adalah 4 kitab. Selain kitab, ada sumber sejarah lain yang dapat membuktikan adanya Kerajaan Majapahit. Oleh sebab itu, kesempatan ini untuk memberikan informasi tentang berbagai macam sumber sejarah dari Kerajaan Majapahit. Kitab-kitab sumber sejarah Kerajaan Majapahit. Yang pertama, Kitab Pararaton. Kitab pertama yang menjadi sumber sejarah pada zaman Kerajaan Majapahit ialah Kitab Pararaton. Kitab ini tergolong sebagai kitab dengan isi yang singkat karena hanya terdiri dari 32 halaman saja. Naskah Pararaton adalah kitab sastra Jawa Pertengahan yang kemudian dikubah dalam bahasa Jawa Kawi dengan ukuran seperti folio dan terdiri dari 1126 baris. Isi dari kitab Pararaton adalah tentang sejarah dan raja-raja yang pernah memimpin Majapahit dan Kerajaan Singosari di wilayah Jawa Timur. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang menulis kitab Pararaton yang menjadi sumber sejarah Majapahit itu. Naskah Pararaton diawali dengan kisah tentang reinkarnasi Ken Arok yang merupakan tokoh pendiri Kerajaan Singosari pada tahun 1222 hingga 1292 Masehi. Diketahui bahwa hampir setengah bagian kitab menceritakan kisah perjalanan hidup Ken Arok sebelum ia berhasil naik tahta menjadi raja. Kemudian sumber kedua dari kitab Negara Kertagama. Negara Kertagama atau Kakawi Negara Kertagama merupakan sebuah kitab peninggalan Majapahit yang ditulis oleh Empu Prapanca. Kitab ini dipercaya sebagai satu-satunya kakawin Jawa kuno paling termasyhur sepanjang sejarah Majapahit. Karena kitab Negara Kertagama menjadi salah satu kitab yang paling banyak diteliti. Kitab yang ditemukan pertama kali oleh J.L.A. Brandes pada tahun 1894 ini diketahui telah ditulis sejak tahun 1365 Masehi. Sebenarnya kitab ini memiliki nama asli Desa Warnana yang berarti uraian tentang desa-desa. Namun, nama asli yang diberikan oleh sang penulis kian lama kian dilupakan dan tidak disebutkan lagi. Empu Prapanca yang menulis kitab Negara Kertagama ialah seorang pemuka agama atau pembesar urusan agama Buddha di Istana Majapahit, sekaligus anak dari salah satu pejabat Istana Majapahit dengan pangkat Dharmadiaksa. Dalam sebuah penelitian diketahui bahwa Empu Prapanca menyelesaikan kitab ini di usia senja ketika sedang bertapa. Isi dari kitab Negara Kertagama ialah uraian tentang kondisi Keraton Majapahit ketika dipimpin oleh Prabu Hayam Wuruk dan dibantu oleh Mahapati Gajah Mada. Pada masa kekuasaannya, Majapahit berhasil meraih masa kemasan dan kejayaannya. Akan tetapi dalam bagian penting isi kitab ini diuraikan tentang wilayah dan daerah kekuasaan Majapahit yang wajib memberikan upeti. Kemudian sumber sejarah yang ketiga adalah dari kitab Sundayana. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit selanjutnya adalah kitab Sundayana yang disebut juga dengan Kidung Sunda. Kitab Sundayanan merupakan sebuah karya sastra yang ditulis dalam bahasa Jawa Pertengahan. Menurut seorang pakar dari Belanda, kitab Sundayanan terdiri dari 2 versi, yaitu Kidung Sunda dengan isi yang panjang dan Kidung Sundayanan yang berisi lebih singkat. Kitab ini mengisahkan salah satu perang yang terjadi pada tahun 1279 Saka atau pada tahun 1357 Masehi,
yang dinamakan sebagian Perang Bobat. Perang ini merupakan perang yang terjadi dikarenakan adanya perselisihan antara Mahapati Gajah Mada dengan Prabu Maharaja Langgabuana yang berasal dari kerajaan Sunda. Pertempuran ini dipicu oleh keinginan Sang Prabu Hayam Wuruk yang ingin mencari permaisuri, dan pada akhirnya ia memilih untuk mempersunting putri Sunda. Namun Mahapati Gajah Mada tidak setuju dengan keinginan sang raja karena orang Sunda dianggap harus tunduk kepada Majapahit. Dalam pertempuran tersebut terjadi ketidakseimbangan karena jumlah rombongan yang menghantarkan putri Sunda lebih sedikit dari prajurit Majapahit. Akhirnya seluruh rombongan dibantai oleh prajurit Majapahit sehingga meninggalkan bekas luka mendalam pada diri putri Sunda yang kemudian lebih memilih mengakhiri hidupnya. Kemudian sumber sejarah yang keempat, Kitab Usaha Jawa. Kitab terakhir adalah Kitab Usaha Jawa yang di dalamnya mengisahkan tentang perjuangan Mahapati Gajah Mada dan Arya Damar untuk menaklukkan Pulau Bali. Penaklukan tersebut terjadi ketika kerajaan Bali dipimpin oleh Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten pada tahun 1337 Masehi yang tidak mau tunduk di bawah kekuasaan Majapahit. Namun dikisahkan dalam Kitab Usaha Jawa bahwa proses penaklukan kerajaan Bali tidaklah berjalan mulus seperti yang diharapkan, karena Mahapati Gajah Mada dan Arya Damar harus menghadapi pati dan menteri tertinggi yang memiliki kesaktian besar tingkat tinggi, yaitu Patih Ki Kebo Iwa dan Ki Pasung Grigis. Batur sedulur sekampung, selain sumber sejarah berupa kitab adalah candi. Bangunan berupa candi merupakan salah satu sumber sejarah yang memiliki wujud dan bisa dibuktikan serta dapat disaksikan hingga kini. Jumlah candi yang menjadi peninggalan kerajaan Majapahit tidaklah sedikit. Hal tersebut dikarenakan luas wilayah kekuasaan Majapahit yang sangat besar dan menyebar hingga pelosok Nusantara. Adapun candi-candi yang dapat dibuktikan sebagai sumber sejarah dari kerajaan Majapahit adalah sebagai berikut: Candi Tikus, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur; Candi Ceto, Cinawi, Karanganyar, Jawa Tengah; Candi Suku, Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah; Candi Bajang Ratu, Mojokerto, Jawa Timur; Candi Wiringin Lawang, Mojokerto, Jawa Timur; Candi Jabung, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur; Candi Brahu, Mojokerto, Jawa Timur; Candi Pari, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur; Candi Surowana, Kediri, Jawa Timur; Candi Wiringin Branjang, Blitar, Jawa Timur. Selain candi, sumber sejarah kerajaan Majapahit juga bisa dibuktikan dengan ditemukannya berbagai macam prasasti. Berikut adalah daftar prasasti peninggalan kerajaan Majapahit yang berhasil ditemukan. Prasasti Kudabu pada tahun 1294 Masehi, Prasasti Sukamerta 1296 Masehi, Prasasti Balawi 1305 Masehi, Prasasti Canggu 1358 Masehi, Prasasti Biluluk 1, 2, dan 3, Prasasti Karangbogem 1387 Masehi, Prasasti Katiden 1392 Masehi, Prasasti Waringin Pitu 1447 Masehi. Batur sedulur sekampung, kidung atau syair juga termasuk sumber sejarah yang ditinggalkan sebagai bukti pernah berdirinya sebuah kerajaan. Kerajaan Majapahit memiliki kidung yang mengandung pesan hingga kisah tentang peristiwa yang pernah terjadi pada zaman Majapahit. Terdapat beberapa kidung yang menceritakan tentang Majapahit, yaitu Kidung Harsawijaya, Sundawana, dan Panji Wijayakrama. Batur sedulur sekampung, demikian asal-usul sumber sejarah kerajaan Majapahit. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak.
Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.